3 tahun, aku tanggung deritanya. Ibu utama bilang tubuhku khusus dipelihara jadi pemandu obat Shen Xiujun. 3 tahun lalu, Shen Xiujun pewaris Adipati Zhengguo terkena racun aneh di barat. Dia mencari penawar racun untuk bantu kakak Guchong. Aku terpilih. Puas berendam, cepat keluar. Shen Xiujun pulang malam ini. Ibu utama, pangeran keracunan racun aneh, sifatnya tak terduga. Dengan statusku anak selir, aku takut, bahkan tak bisa masuk pintu. Aku cari belasan gadis pelayan uji pemicu obat. Semua tak tahan khasiatnya mati mendadak. Hanya kamu tangguh bisa bertahan sampai hari ini. Rupanya kamu lahir membawa darah tempat itu. Mungkin ini memang sudah takdirmu. Dalam 7 hari, stabilkan racunnya dan dapatkan kepercayaannya. Kalau gagal, nikahi Liu Tua yang pukul mati 3 istrinya di selatan kota. Aipomu yang sakit-sakitan juga akan dihentikan obatnya hingga menunggu mati. Kiriman jang lagi. Semua pencoba obat sebelumnya tewas saat putra mahkota Kambu dibawa keluar. Gadis ini berani menerobos. Pasti bosan hidup. Pegang teguh sila, hindari pikiran kacau. Bersumpah pada Buddha, jauhi nafsu duniawi. Tuan Kota, jika aturan suci pecah, binasa abadi. Tempat suci Buddha tak boleh ternoda. Iblis batinku terpendam, tak tergoyahkan. Ada aroma mendekat. Antara datang. Minggir! Kakak seperguruan, aku bisa bantu menahan racunmu. Semua yang masuk tadi dibawa keluar mati. Kamu mau ikut nasib mereka? Ia hampir menyerang. Berhasil dilatih. Ternyata memang berhubungan dengan darahku. Mencari mati! Keluarga Jiang rekenanya licik. Kirim anak, selir jadi umpan obat. Mau naik derajat lewatku. Cuma sama-sama butuh. Tuan muda butuh orang tahan racun. Aku butuh jalan hidup. Kamu jujur sekali. Penjaga, buang dia keluar. Mulai sekarang. Siapa berani biarkan dia masuk ke aula Jingxin? Kakinya dipatah. Edang lihat kelakuan jenitnya. Dia kira naik ranjang, bisa jadi burung fenik. Benar, Tuan Muda adalah biksu suci. Mustahil suka wanita rendah macam dia. Dia sangat beruntung nyawanya selamat. Ternyata berguna juga. Pasal racunnya stabil. Hamil dan anaknya tercatat atas nama. Kedudukanku sebagai nyai Tuan Muda pasti akan. Kamu bilang Xiujun mengamuk semalam, ternyata tidak ada korban jiwa. Lapor Nyonya Tua, benar. Setelah nona ketiga Jiang masuk kamar, Tuan Muda malah tenang dini hari. Meski dia marah besar mengusir orang itu, orangnya benar-benar tidak apa-apa. Nenek, adik selirku ini tak pernah dapat didikan layak sejak kecil. Aku takut dia kurang adab. Aturan bisa diajarkan perlahan. Yang terpenting, stabilkan racun aneh Xiudu. Dulu keluarga Jiang sudah kirim 7-8 gadis pelayan. Semuanya tidak berguna, malah menambah banyak kematian. Penyakit gila Tuan Muda adalah kerisauanku. Asal gadis ini sembuhkan Shuling. Dia pahlawan keluarga Shen. Siapa berani ganggu dia sekarang? Artinya dia ingin keluarga Shen tidak punya keturunan. Wah, Jiang Nianfu, hebat sekali kamu. Bahkan nona tua pun berhasil kamu tipu. Mentiara. Ini bubuk penambah darah, bisa aktifkan efek obat di tubuhmu. Batas 7 hari sudah lewat sehari. Cepat hamil anak Tuan Muda. Setelah lahir tercatat di namaku, supaya kamu dan ibumu bisa selamat. Kalau tidak bisa kandung keturunan Shen, pergi ke kuburan massal temani Chun-er. Serbuk yang Xuesan memaku obatku, menguras dasarku. Jiang Linlang punya rencana licik, cuma mau aku melahirkan anak, tak peduli hidup matiku sama sekali. Pangeran muda melarang siapapun masuk. Minggir! Aku diutus Nyonya Tua untuk melayani Tuan Muda beristirahat tenang. Jika istirahatnya terganggu, kalau racun kambuh, kalian berdua sanggup tangguh. Keluar!
Pangeran muda, membaca doa lawan racun melelahkan. Buka mata lihat aku. Jiang Nianfu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mohon Pangeran muda, selamatkan nyawaku. Obat yang dipaksa minum kakak sulung hampir membakar tubuhku kering. Berapa banyak obat yang sebenarnya sudah tubuhmu konsumsi sampai sekarang? Pangeran muda Koba tahu. Indai Bensing harus punya aturannya sendiri. Semakin dia tahan, makin tak bisa lepas dari obat pancingku. Piawan muda, kesihatan Anda paling utama. Aku cuma balik ambil tasbih putus. Jiang Nianfu, bangun. Jangan berakting di sini. Bu, jangan pukul Nianfu. Obat panas pahit. Lepaskan. Dingin. Jangan tinggalkan aku. Berapa banyak penderitaan yang sudah kamu tanggung? Dia adalah bahan kunci obat. Dia belum boleh mati sekarang. Kalau dia mati, tak ada yang bisa menekan racun Cidu. Dingin. Jangan tinggalkan aku. Dia adalah siluman. Anggap saja untuk menekan racun Fenxing. Dulu kita berpisah musim gugur, hanya senyum di dermaga, mengembara membawa sebotol anggur. Mimpi berliku bertahun, cinta rindu tak henti. Kekasih datang pergi, air mata basahi mata, rindu takkan pudar. Negara muda, menjagaku semalaman. Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma manfaatkan efek obatmu. Tekan racun semalaman. Yang Xuesan dari Jiangling lah. Jangan makan lagi. Kebanyakan menguras darahmu. Obat ini tak berguna. Orang, angkat tempat tidur ini dan bakar di luar. Menjaga semalaman? Xie Shujin, kamu benar-benar berjaga semalaman cuma untuk bahan pemicu obat itu? Ternyata sifat obat pemicu menggoda. Bahkan orang sesedikit nafsu seperti dia pun tidak tahan. Gandakan dosis yang Xuesan. Semakin kuat khasiatnya semakin baik. Tidak peduli dia hidup atau mati. Nona, tambah dosis lagi akan menguras seluruh tubuhnya. Tubuhnya memang aslinya untuk melahirkan anak dan menekan racun aneh. Bakar saja. Apa yang Tuan Muda tidak sukai? Kasur yang masih bagus, kok dibakar begitu saja? Kotor. Tuan muda membakar kasurnya. Bisa bakar bau di badanku. Nyonya tua berkata, api yang berkobar menunjukkan hati tuan muda bergerak. Hati yang bergerak berarti pengantar obat ini berhasil. Keluarga Jiang sengaja menahan obat ibumu. Mengantarmu dengan penyakit ibumu. Jadi kamu lakukan semua ini demi itu, menjadi pengantar obat ini. Aku anak selir hina. Tapi ibuku tidak bersalah. Kakak sulungku ingin aku mati. Aku tak bisa hindar. Tapi tak kubiarkan ibuku mati bersamaku. Tuan muda, mari kita buat kesepakatan yang jelas. Aku rutin bantu tekan racun. Bakar hati. Jaga aku dan ibuku aman. Bantu ibuku tinggalkan Jiang.
Batalkan berhubungan. Bagaimana pindah? Semua ikuti perintah Tuan Muda. Aku tak akan melanggar sedikit pun. Ditambahkan status bukan hak. Datanglah sendiri pada jam show malam ini. Kesepakatan berhasil. Langkah pertama sudah aman. Berhasil! Tuan Muda tadi setuju wanita murahan itu datang jam show malam ini. Jamshu, baik. Aku lama menunggu dia masuk rumah. Nona K3, obat penggerak darah terakhir ini. Kamu harus meminumnya. Kakak sulung bilang, hanya jika khasiat obat cukup, bisa menahan racun pangeran, baru bisa hamil anak. Aku sama dan kakak sulung sejak awal. Tak ingin aku selamat melahirkan. Benar. Pikiran Nona besar, tak bisa kamu tebak. Minumlah. Masih ada secercah harapan hidup. Kalau tidak minum, ku bunuh kamu sekarang, lalu buang ke kuburan masa. Tak boleh. Aku belum boleh mati. Ibu masih di tangan mereka. Waktu yang disepakati belum tiba. Janganlah memaksaku minum bubuk pemacu darah. Juga mencampuri teh anda. Pangeran Mahkota, racun hebatmu sekarang sangat menyiksa. Hanya saya bisa meredakannya. Chang Minfo, ingat kesepakatan kita. Nona, semua obat sudah masuk. Bubuk penggerak darah dicampur pemicunya. Kemungkinan besar malam ini dia akan berhasil hamil. Semoga saja begitu. Begitu anak lahir, bahan pemicu obat ini tidak akan berguna lagi. Tuan Muda, aku sudah menyelesaikan langkah pertama transaksi ini. Ini obat penyehat, Meridian minum. Serbuk pemicu darah merusak tubuh. Jika mati tak ada yang jamin taruhanku. Pakai pakaianmu, pergi sana. Dilarang masuk aula Jingxin. Tanpa panggilanku. Jangan lupa identitasmu. Kamu cuma obat pancing yang aku kirim masuk. Kamu pikir bisa naik derajat tinggi? Ada keributan apa di pintu? Tuan Muda mohon tenang. Aku datang menjemput adik tiri memberi salam nenek tua. Ayo ikut aku ke gedung Songhe. Nenek tua ingin menemui kamu. Ayo. Nenek meski adik tiriku semalam bantu tahan racun Tuan Muda, dia tetap anak selir. Dia tak mendapat didikan layak. Aku khawatir dia salah bersikap di sisi Tuan Muda. Malah mengganggu istirahat tenang Tuan Muda. Zici, laporkan semalam aman. Karena Shujin sudah mempertahankannya, itu rezekinya. Mulai hari ini, angkat dia jadi selir pendamping, layani Tuan Muda dengan baik, bantu dia pulih cepat, untuk meneruskan keturunan keluarga Shen. Nian Fu, terima kasih pemberiannya Nyonya Tua. Jadi selia, dia pantas. Segila obat rendahan. Kau pikir dirimu tuan keluarga Shen? Aku ingat ada 2 gadis uji obat dulu yang masih hidup, juga sudah berendam obat setahun lebih. Tubuhnya punya sedikit sifat obat. Ya, sisa 1 Ayue, hanya khasiat obatnya jauh lemah. Sebelumnya tak bisa menahan racun sama sekali. Kalau tak tertahan bagus, bersihkan dia, kirim ke aula Jingxin menyajikan teh. Katakan saja aku yang mengirimnya. Aku mau lihat apakah obat pancing miliknya ini benar-benar tak bisa digantikan. Bahkan siapa pembawa kotak obat berguna. Jika Tuan Muda juga berlaku untuk orang lain, maka bidaknya itu tidak akan terlalu berharga lagi. Tuan Muda, silakan minum teh. Wahai penjaga, ada serangan musuh!
Tahu apa itu di tubuhmu? Apa yang terjadi? Tuan Muda! Semua minggat! Nona Jiang, ini kitab penenang yang Tuan Muda salin tiap hari. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Berani kamu merusak kesayangan Tuan Muda. Sesuai aturan keluarga, 20 tamparan mulut berlutut di kerikil. Tuan Muda, dia merusak kitab milik anda. Siapa izinkan kamu masuk sini? Siapa izinkan sentuh barangku? Nyonya atur hamba melayani. Jiang Lingang. Ikut mikat, aku tidak bisa melihat tipu licikmu yang tidak pantas ini. Bawa pelayan lancang ini ke perkebunan buat kerja paksa. Selamanya tidak boleh masuk kediaman. Ampuni hamba, Tuan Muda! Kamu lalai mengatur bawahan, memicu keributan. Mulai hari ini kamu dikurung di halaman sendiri. Salin nyuje 100 kali. Jangan keluar halaman tanpa perintahku. Di urusan dalam kediaman, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Tuan Muda, saya... Kamu juga ingin pergi ke perkebunan bersamanya? Kembali ke kamar. Tanpa izinku. Jangan keluar sama sekali. Terima kasih, Tuan Muda. Aida, ini bukan efek samping dari bubuk yang syih. Apakah setiap kali aku menekan racun di tubuhnya akan berdampak padaku? Abu, berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tubuhku dan giok ini, rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi? Aku hanya khawatir obat pemicu terluka. Menunda urusan penting penetralan racun. Ini bukan soal dia. Apa dengan tubuhnya? Kekasih datang pergi, mata basah rindu tak terkira. Kapan kita minum, pegang tangan tanpa pamrih. Pangeran tak perlu lakukan ini. Kita cuma transaksi. Aku jadi obat pemicu. Pangeran tak usah repot. Kamu paham sekali. Aku tidak boleh goyah. Aku dan dia cuma transaksi. Prioritas utama cari penyebab nyeri meridian ini. Dan juga rahasia ibu. Ini semua urusan penting. Kamu harus bijak. Mengapa aku marah? Jiang Nianfu Peong sembuh. Mulai hari ini, dikurung di Pavilion Siliu tanpa perintah tanganku. Dilarang keluar masuk. Ya, baik. Bagaimanapun juga, misteri bahan obat pemicu dan latar belakang Jiang Nianfu harus diselidiki tuntas. Dikurung juga tidak buruk. Pas sekali memikirkan masalah meridian ini dan asal-usul ibu. Apa sebenarnya terjadi?
Sudah ditutup. Kenapa masih berbau? Apa perintah Tuan Muda? Wanita itu lagi apa di kamar? Dia menangis. Apakah dia minta untuk menemuiku? Lapor Tuan Muda, Nona Jiang hanya makan dan menyulam, tidak bicara sepatah kata pun, dan tidak minta menemui anda. Sudah 3 hari. Dia tak ada gerak-gerik. Lapor Tuan Muda, Nona Jiang tidak keluar kamar 3 hari ini. Semua makanan yang diantar sudah habis, dan dia juga tidak marah-marah. Dia bilang Tuan Muda suka tenang, tak berani ganggu istirahat anda. Biarkan saja. Nona Jiang, silakan minum air. Kemarin kalau bukan anda membela saya pasti sudah dipukul mati. Ini cuma spela. Kamu tak perlu sering ke sini. Tidak bisa. Nanti Nona ada pekerjaan berat. Perintahkan saya saja. Ampun, Tuan Muda! Tuan Muda sejahtera. Budak mana yang berani masuk kediaman dalam tanpa izin? Seret keluar pukul 40 lalu buang dari kediaman. Tuan Muda, dia cuma datang untuk berterima kasih. Tidak ada opera you. Siapa yang menyuruhmu bicara? Tuan Muda, lepaskan aku. Kau pergi merayu pria lain. Tuan Muda bercanda. Aku hanyalah obat pembantumu. Cuma ingin mengobrol menghilangkan bosan. Apakah itu juga salah? Berani kamu begitu? Tuan Muda selalu cari ketenangan. Kamu anggap aku alat dan obat pembantu. Sekarang kenapa cemburu begitu? Kalau Tuan Muda begitu bergantung padaku, kita tingkatkan transaksi ini lagi. Ku pilih yang ada now, hapus duka abadi. Pemuda jelajah alam berangi. Pergi. Jangan biarkan aku lihatmu senyum pada orang lain. Kenapa bahan obat pemicu di kamar kakak? Ada luka di sudut bibir. Kakak sulungku yang menjauhi nafsu duniawi. Ternyata juga ganggu wanita cantik. Salam Tuan Muda kedua. Kakakku sangat tinggi. Dia hanya akan memakai kamu sebagai bahan obat. Lebih baik ikut aku. Kujamin, kamu tak perlu habiskan tubuh untuk obat lagi. Bagaimana? Tuan Muda kedua bercanda. Nian Fu tak berani berharap. Garis keturunan ini memang beda dari wanita biasa. Bahan obat pemicu, kakak sulung pasti kuambil. Asalkan aku dapat darahnya persembahkan kepada tuan di wilayah barat posisi ahli waris milikku. Dia mau menonjol di ulta nyonya. Mimpi aja. Hadiah rebung hitam dari Jiang Nian adalah penghinaan besar bagi nyonya tua. Lihat saja apa yang dia lakukan nanti. Nenek hadiah adik ketiga tak sengaja kotor. Aku anggap niat tulus berarti
harus ditunjukkan agar semua orang tahu niat baiknya. Berani sekali bawa barang sial seperti ini di hari ulang tahun. Rusaknya hadiah adalah kesalahanku, Nianfu. Aku mau menari tarian doa panjangkan umur Nyonya Tua. Kita mendoakan keselamatan Tuan Muda. Sudahlah, niatmu yang baik sudah cukup. Bangunlah. Pakai sepatu. Ikut aku ke Aula Jingxin. Tidak boleh keluar lagi. Nenek, tariannya sangat indah sekali. Kiriamanku kebetulan butuh juru tulis. Apakah nenek sudi menganugerahkan gadis ini kepadaku? Nenek, tarian ini sungguh hebat. Ya, jika diamanku kebetulan kurang juru tulis, bisakah nenek anugerahi gadis ini padaku? Shuyan, apa yang kamu katakan? Aku ingin membawa gadis ini pulang untuk melayani. Mohon nenek mengizinkan. Adik kedua, jika butuh pelayan, semua budak di gudangku kukirim ke rumahmu besok. Meskipun banyak budak, tidak ada yang semenyenangkan gadis ini. Kakak pertama sehari bermeditasi. Tidak tahu bahwa tidak semua orang bisa dipakai. Dia adalah pelayan di kamarku. Tanpa izin saya, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Adik kedua, jangan memaksa. Karena dia orang dari Shujin Fang, jangan sebut Shuyan lagi. Mari, Pubak. Aku tidak melakukannya. Menggembara bawa sebotol anggur. Syed Shen Shuyan menatapmu. Kenapa kamu tidak menghindar? Pangeran begitu peduli. Jiang Yanfu, ingat statusmu. Kamu adalah bahan pemicu obatku. Hanya aku satu-satunya tuanmu. Sekalipun mau mati, kamu hanya boleh mati di tanganku. Kamu cemburu ya? Pangeran, keadaan buruk. Tuan muda kedua bawa orang masuk paksa tangkap mata-mata utusan Ye. Kakak, ada mata-mata dari negeri asing menyusup ke kediaman. Adik khawatir keselamatan kakak. Sengaja datang menggeledah. Minggat. Tuan Muda, Nianfu mengakui kesalahannya. Nianfu tidak akan berani lagi. Minum obat ini untuk memulihkan urat nadi. Tuan muda, asal ibu kandung Nona Jiang tak sedahat.
Semua catatan identitasnya kosong. Ia hanya mengaku kerabat jauh pada pihak luar jika ada petunjuk asal daerah yang ditemukan. Masih butuh waktu sedikit situasinya. Selain itu, mata-mata negeri asing melaporkan obat pemicu yang lama. Ditekan sulit menahan toksisitasnya. Tapi ada pengecualian, yaitu garis keturunan guru, racun bisa. Tapi kabarnya, garis keturunan guru racun sudah hilang. Ternyata memang tidak semudah itu. Dia beli saat lewat. Yang mulia, kabar sudah kembali. Ambil ini. Tuan Muda, Nian Fu cuma penyiap obat, tidak pantas dapat barang ini. Tuan Muda, anggap aku cuma alat. Jangan terlalu baik. Aku lupa tempat. Nona Jiang, Nyonya Tua memanggilmu ke Jing Sintang untuk arahan. Nenek, bukan aku tak bisa menerimanya. Dia sudah menggoda Tuan Muda kedua jauh sebelum pesta ulang tahun itu. Di pesta ulang tahun itu, dia tarik ulur dengan Tuan Muda kedua di hadapan seluruh tamu kediaman. Kalau tersebar, apa jadinya rumah Guogong kita? Dia memang hanyalah umpan. Jika timbul skandal kotor, selain mencemarkan nama baik Tuan Muda, bagaimana kalau pemulihan Tuan Muda terhambat? Jiang Nian Fu, kamu tahu kesalahanmu? Nian Fu tidak tahu di mana kesalahanku. Tuan Muda kedua menggodaku. Aku sudah menghindar. Orang lain pasti bergosip. Nian Fu tidak bisa mengendalikannya. Dia orangku. Benar atau salah, orang lain tak berhak menilainya. Kenapa dia datang? Nenek, Nian Fu lemah tak akan dihukum. Kalau dia tumbang, tak ada yang menekan racun caturku. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Sudahlah, kalau ini demi kesehatan Xiu Huang, kali ini aku ampuni kamu. Diam tenang di pavilion Shiliu, jangan cari masalah lagi. Baik, Nian Fu sudah ingat itu. Meridianku sakit lagi. Tidak, terima kasih Tuan Muda sudah menolongku. Jangan fikir berlebihan. Aku cuma takut kamu lelah menghambat penekanan racun. Obat Meridian minum sebutir tiap hari. Mulai sekarang tanpa izinku. Jangan pergi dipanggil siapapun, terutama Jiang Linglang. Apakah dia peduli padaku? Tadi aku curi dengan pengawal gelap. Hemantik obat biasa sulit. Menahan racun. Nyeri meridianku. Apakah ini penyebab racun tertahan? Lalu asal-usul ibu. Apa hubungannya dengan wilayah barat? Aku harus temui ibu tanya jelas. Pergi menemui Tuan Muda. Dia seharusnya setuju, kan? Datang larut buat apa? Tuan Muda, saya ingin memohon sesuatu. Saya ingin kembali ke keluarga Jiang menemui ibu. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sekarang orang keluarga Shen, kembali ke Jiang tanpa izin melanggar aturan. Aku bisa bantu Tuan Muda tambah frekuensi penekanan racun. Tarikkan dalam juga boleh. Mohon bantu atur sekali. Cuma setengah jam saja, tubuh ibu tidak sehat. Aku benar-benar tidak tenang. Lupakan. Dia memang jadi pengantar obat ini demi ibunya. Tak perlu menambah frekuensi. Lusa, aku bawa kamu ke Villa Jiang sembayang, sekalian temui dia. Hanya sekali ini, jangan ulangi lagi. Terima kasih banyak Tuan Muda. Ibu, apakah mereka lagi menahan obatmu? Fur, jangan nangis ibu baik. Bagaimana di keluarga Shen? Apakah mereka menindasmu? Karara, pangeran muda masih menunggu. Tidak ada yang tanggung kalau terlambat. Fur, sembunyikan ini. Jangan biarkan siapa pun lihat.
Ingat mantra penenang yang ibu ajarkan. Ucapkan saat gelisah, demam, dan meridian sakit. Jangan sentuh lonceng kuning dan rempah dari siu. Jaga dirimu. Ibu, apa maksudnya? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa tak boleh sentuh bara siu? Sekarang tak bisa bicara. Itu bahaya buatmu. Cepat pergi. Ingat pesan ibu. Ada apa? Malah sedih setelah bertemu? Tidak. Tubuh ibu saya terlalu lemah. Pangeran Muda, bisakah Anda menolong saya? Kirim obat bagus. Bisa. Saya atur orang kirim obat rutin. Joshi tak berani halangi. Terima kasih, Pangeran. Kenapa pola ini mirip giok yang ibu berikan? Benar saja ibu, ternyata ada hubungan dengan siu. Apa simbol ini sebenarnya? Dan mantra penenang yang dia sebutkan. Mungkinkah aku tekan racun bukan cuma karena rendam obat? Kakak ipar mencariku ingin bekerja sama menyingkirkan gadis kecil Jiang Nianfu yang itu. Tuan muda kedua bicara lugas. Saya tak berbelit. Dia hanyalah obat pemicu. Sekarang dia memikat tuan sepenuhnya. Jika dia dibiarkan lebih lama, jabatan isteri utama saya akan hilang. Kebetulan, saya juga tidak suka padanya. Kita bekerja sama, saya bantu kamu menyingkirkannya. Kamu bantu saya banyak bicara baik di hadapan Nyonya tua. Bagaimana? Sepakat. Apa rencana kamu? Pesta bunga bulan depan saya atur sendiri. Tuan Mahkota, kami temukan Tuan Muda kedua sering kontak dengan pedagang dari wilayah barat. 3 tahun lalu saat anda keracunan, dia juga diam-diam kirim pesan luar kota. Benar saja dia. Jalur gerak saya serong semua diketahui orang dalam. Selain dia, mata-mata tak bisa masuk kemah. Lanjutkan penyelidikan, kumpulkan semua bukti hubungannya dengan wilayah barat dan awasi gerak-geriknya. Dia pasti berbuat curang di pesta melihat bunga. Selain itu, selidiki masa lalu klan ahli racun wilayah barat sedetail mungkin. Baik. Aroma pesta hari ini aneh. Apa rencana Li Jing Shen Shuyan? Aroma ini terasa aneh, membuat dada terasa sesak. Hadirin, ini dupa penenang dari wilayah barat. Aromanya menenangkan jiwa, cocok dengan bunga di seluruh taman. Ini dupa pemicu racun anehku. Shen Shuyan memang berniat mencelakai aku. Dupa pemicu racun siap. Hari ini hancurkan kekuatan Shen Xiujun. Racun bereaksi. Aku tak tahan. Tuan muda, itu dupa barat. Bagaimana? Koba, mantra penenang ajaran ibu. Apa yang terjadi? Racunku sudah tertahan. Apa yang dia lakukan? Ternyata dugaanku tak salah. Gadis ini jauh lebih berharga dari perkiraan. Persembahkan pada Tuan Wilayah Barat. Ini jauh lebih bermanfaat daripada membunuh Shen Xiujun. Mantra yang kuucapkan panik tadi ternyata berguna. Dia cukup menggenggam tangan untuk menahan racunku. Hal ini tidak boleh dianggap sepele. Tadi saat kamu tekan punggungku, apa ucapan? Itu mantra penenang yang diajarkan ibuku saat kecil. Aku juga tidak tahu itu berguna. Tadi lihat Anda kesakitan. Aku ucapkan spontan. Mulai sekarang jauh-jauhi Shen Shu, semua barang dan dupa darinya. Jangan disentuh. Luka ini timbul saat kamu menahan racunku tadi. Apakah sakit? Tidak sakit. Terima kasih Tuan Muda. Ternyata memang begitu. Serangan balik di tubuhku, ditambah menghirup aroma dupa itu membuat racunnya bereaksi lebih cepat. Tapi kenapa membaca mantra penenang hati bisa meredakannya? Jangan harap padanya, dia hanya ingin bahan pemicu penahan racun. Aku sudah sekarat. Paling-paling, dia cari orang lain. Aku harus cari cara sendiri dan menyelidiki asal-usul ibuku.
Tun Muda, pihak Pavilion Shilio melaporkan Nona Jiang tidak banyak makan malam. Tak ada gerakan di kamarnya. Dia pasti sakit lagi. Kirim ginseng 1000 tahun dari gudang ke sana. Lalu kirim obat dari istana medis ke Kaisar. Beritahu dia mulai nanti tiap bulan hanya lakukan 2 kali penekanan racun dangkal. Tidak perlu kontak mendalam. Baik. Kalau dibiarkan tarik mendalam, dia cepat atau lambat mati karena serangan balik. Tapi aku... Kenapa tidak istirahat baik-baik di kamar? Terus berbaring juga bosan, keluar jalan-jalan. Pangeran minta kurangi tekan racun. Apa ganggu kesihatan anda? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Jaga tubuhmu sendiri. Jangan sampai kamu jatuh sakit parah nanti. Malah tidak berguna. Ambil ini. Cuaca dingin. Hangatkan kalau meridianmu sakit. Lebih nyaman. Mengurangi frekuensi menekan racun. Dia jelas takut orang rendahan itu mati. Kalau begini terus, dia akan menginjak kepalaku nanti. Nona, jadi kita gimana? Belum ada kabar dari Tuan Muda kedua. Aku tidak sabar lagi. Dia sayang bahan pemicu obat itu. Aku justru ingin membuatnya hancur total. Pergi taburkan aroma Leng Meshang, pemicu racun ke Pavilion Shilio. Aku ingin lihat begitu racun masuk ke meridian. Bagaimana dia menggoda. Aku belum selamatkan ibu. Temukan asal-usulku. Hanya gejolak darah Jiang Yanhu picu racun tubuhnya. Angkat, jangan tertidur. Tuan Muda. Tuan Muda, sudah jelas. Seseorang taburkan aroma belum dingin di celah jendela. Orang halaman Zhang Linlang. Jiang Linlang dihukum dikurung 3 bulan. Salin kitab Jingxin 100 kali. Pengasuh di halaman. Beri ars tamparan. Jual. Tuan Muda, Anda terkena racun wangi adiktif. Nyaris celaka. terima kasih Tuan Muda. Dikurang. Berani dia kurungku demi pelayan itu? Tenang kakak ipar, hal kecil ini sepele. Beberapa hari lagi adalah upacara pemujaan leluhur besar. Aku sudah siapkan hadiah besar. Saat itu, dijamin dia mati tanpa tempat dikubur. Tuan Muda, mengapa Anda membawaku ke sini? Di kediaman ini banyak orang mengintip. Kamu sering bermasalah ganggu pemulihan kesehatanku. Oh, begitu rupanya.
Salahku, kalau bukan untuk melindungiku, kamu tidak akan terluka. Kenapa menangis? Hanya luka kecil. Kenapa bersembunyi? Tuan Muda, kami... Jiang Nianfu. Bukan sekadar transaksi. Tuan Muda, dapat. Pembunuh semalam dikirim dari wilayah barat. Shen Shuyan berhubungan dengan wilayah barat. Asal-usul ibu juga berkaitan dengan wilayah barat, dan racun yang diidap Pangeran Piwaris pun berasal dari sana. Mungkinkah ketiga hal ini dilakukan oleh kelompok yang sama? Pangeran Piwaris, baktinya sudah pasti. Mata-mata yang meracuni anda 3 tahun lalu diatur oleh keluarga ibu, Tuan Muda kedua. Dia selalu berhubungan dengan kerajaan wilayah barat, ingin merebut posisi pangeran pewaris lewat dukungan mereka. Dia ingin menangkap Nona Jiang, karena kerajaan wilayah barat terus mencari keturunan klan ahli racun. Ibu kandung Nona Jiang sangat mungkin adalah yatim ahli racun yang kabur dulu. Klan mayat racun! Dulu kerajaan wilayah barat memusnahkan seluruh klan mayat racun demi merebut resep rahasia ilmu racun. Yura omongkan itu pemberontakan. Tidak disangka, masih ada keturunan yang melarikan diri ke Dalian. Blokir semua informasi. Sama sekali jangan ada yang tahu asal-usul Nianfu. Selain itu, susun bukti pengkhianatan Shen Shuyan ke musuh. Aku akan membongkarnya secara publik di upacara pemujaan leluhur. Baik. Ini kiok milikmu. Motif di atasnya cukup lengkap. Ini pemberian ibuku, barang murah. Tuan Muda kedua kenal? Tidak kenal. Hanya terasa unik. Modelnya mirip barang dari wilayah barat. Pangeran Mahkota, Shen Shuyan satu kelompok orang barat, benar kan? Asal-usul ibuku pasti ada hubungannya dengan kekuatan wilayah barat itu. Kalau tidak, ia tak kenal Gio ini. Shen Shuyan memang bersekutu dengan kekuatan wilayah barat. Dia juga terlibat meracuni aku 3 tahun lalu. Aku masih menyelidiki asal-usul ibumu. Belum bisa memastikannya sekarang. Tenang saja. Aku akan melindungimu dan membantumu mengungkap semua soal ibumu. Terima kasih, Shen Shu. Sama-sama. Nanti apapun yang terjadi, aku selalu ada di sini. Nenek, upacara sembah leluhur segera tiba. Orang asal tak jelas di rumah. Lebih baik jangan ikut, supaya tidak menyinggung para leluhur. Benar sekali, Nenek. Dia adalah anak dari Seli Rendah. Ibu kandungnya pun tak punya status jelas. Memang tidak pantas ikut. Apa maksud Tuan Muda kedua? Aku Selir Penjara Waris. Kenapa tidak boleh ikut?
Atau apakah Tuan Muda kedua tahu asal-usul ibu kandungku? Sudahlah. Kita semua keluarga. Buat apa bertengkar? Nian Fo, orang Pangeran Xiu, tentu harus ikut. Tak ada apa-apa. Tunggu orang-orang dari wilayah barat tiba di upacara besok. Kita tangkap mereka basah-basahan. Tidak ada gunanya dia berdalih apa pun nanti. Nanti identitasnya akan terbongkar. Bahkan jika Shen Shu yang ingin melindunginya pun tidak bisa. Besok mungkin akan ada bahaya. Kamu ikut di sampingku. Jangan tinggalkan aku selangkah pun. Apapun yang kamu dengar, jangan panik. Aku ada di sini. Aku tidak takut, karena kamu ada di sini. Shen Xiusheng, apapun yang terjadi besok, kita hadapi bersama. Sisa peracun, ikut kami ke barat! Nenek! Para tetua sekalian! Kalian lihat! Dia adalah mata-mata yang dikirim dari barat. Aku sudah lama bilang asal-usulnya tidak jelas. Dia membawa sihir jahat, khusus memikat pangeran muda. Ini ya! Tangkap dia segera! Berani? Siapa yang menyentuh? Shen Shuye, kamu bersekongkol dengan barat, berkhianat pada negara. Mengkata orang-orang ini untuk membuat jebakan palsu. Pikir tidak ada yang tahu. Sisa pengracun. Jangan takut. Shen Xiuning, tunggu saja sampai kamu mati terjerumus racun mematikan! Tuan Muda kedua kabur dari kota ke perbatasan. Jiang Linlang sudah ditahan, menunggu perintah untuk diproses. Sampaikan perintahku, buru Shen Shuyan sekota, tutup semua pos jaga jalan. Selain itu, bawa Jiang Linlang jaga di kuil keluarga tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh menemuinya. Baik. Shen Xiujin, apa arti teriakan orang bertopeng tadi? Sisa keturunan ahli racun. Itu cuma omong kosong orang barat, tidak perlu dipikirkan. Mereka sengaja teriak begitu untuk menuduhmu sebagai mata-mata. Tuan Muda kedua terkonfirmasi kabur dari kota ke perbatasan. Sudah diduga. Dia sudah lama mengincar posisi ahli waris demi merebut kekuasaan, berkhianat dan bekerja dengan musuh. Dia sanggup. Pihak wilayah barat juga terus mencari keturunan klan ahli racun. Orang topeng yang dikirim ini adalah pengawal Pangeran Shen Kiri. Sampaikan perintah, tambah 2 kali lipat penjaga di pavilion Silion. Bahkan lalat pun tidak boleh masuk. Selain itu, bersiap, aku minta perintah Kaisar jaga perbatasan. Baik.
Perangkat special mo. Tinggal di ibu kota. Dia pasti diincar orang barat lambat laun. Pergi ke perbatasan. Bisa menumpas pemberontakan sekaligus melindunginya. So Reiko, santai. Nanakkan kau bukan tidak niatin boy dan cengak, Mama. Aku hanya ceroboh sesaat. Hanya cemburu pada adik Nianfu aja. Ceroboh! Kamu sekongkol dengan orang luar celakai penghuni rumah, hampir lukai Xiuyun. Berani bilang cuma ceroboh? Tek mau di kuil. Baik, bertapa di kuil, berpantang dan sembah Buddha. Aku akan suruh orang beritahu keluarga Jiang. Kamu tak usah kembali lagi. Tinggal di kuil saja. Tak usah keluar lagi. Tuan Muda, aku ingin pulang sebentar ke kediaman samping Jiang menjenguk ibuku. Beliau sedang tidak sihat. Aku tidak tenang. Aku menemanimu pergi. Bawa lebih banyak pengawal. Pergi dan pulang cepat. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Kau batuk parah? Apa mereka tidak memanggil dokter untukmu? Kamu tidak apa-apa. Ini cuma penyakit lama. Kamu gimana? Ada yang menindasmu di keluarga Shen? Ibu, jujurlah padaku. Apakah kamu orang wilayah barat? Orang wilayah barat mencari sisa kaum ahli racun. Apakah mereka mencarimu? Jangan tanya, Fuar. Jangan tanya hal ini. Mengetahui ini tak baik buatmu. Pasti ada manfaatnya. Sudah ada orang cari saya. Kalau kau tidak bicara, aku tak tahu siapa diriku dan apa yang harus kusembunyikan. Bawa ini, buka saja nanti, setelah kamu pulang. Isinya semua yang kamu ingin tahu. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu kotak ini milikmu. Apalagi orang dari barat. Nona, Tuan Muda sudah lama tunggu di luar. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan orang khusus merawat ibumu. Bahan obat juga akan dikirim rutin. Kesehatan ibumu akan membaik. Terima kasih, Shen Xiuqi. Dua potong batu jiok menyatu sempurna membentuk sebuah liontin jiok utuh. Ini semua kata teknik ilmu racun. Ada teknik batin menetraliser dan menekan racun aneh. Bahkan ada catatannya, obat pemicu hanya menekan racun, tak menetralisir. Tapi hanya ada catatan uji penawar racun. Sepertinya masih butuh penelitian lebih lanjut. Ternyata ibu benar, anggota klan ahli racun, sisa ahli racun yang mereka sebut-sebut. Yang mereka maksud adalah kita. Pantas saja serangan balikku hanya sakit di meridian. Itu karena darah ahli racun di tubuhku, ditambah dengan mantra rahasia. Klan Wang memusnahkan seluruh klan kami. Hanya 1 dari 10 selamat. Keturunan harus ingat sembunyikan nama asli. Jangan tunjukkan teknik racun, agar terhindar dari kematian. Huruf, Shen Shuyan membawa pasukan barat menaklukkan 2 kota perbatasan. Panglima penjaga gugur. Perbatasan dalam bahaya darurat. Siapkan kuda. Aku ke istana minta perintah berperang. Jangan beritahu Nona Jiang rencana perangku. Setelah aku pergi, jaga pavilion Siliu bersama anak buahmu. Jaga keselamatannya. Jangan sampai ada kesalahan apapun. Baik. Baginda, hamba bersedia memimpin pasukan berperang, mengusir pemberontak wilayah barat.
menangkap Shen Shuyan hidup-hidup dan menjaga perbatasan. Pedang, tentu saja sangat baik jika kau mau pergi. Hanya saja kondisi tubuhmu. Tubuh hamba tidak apa-apa. Pasti tepati amanah baginda jaga perbatasan Daliang. Lagi lihat apa? Tidak ada. Aku hanya cari cara yang bisa membantu. Orang wilayah barat ahli merakun. Tidak salah kita bersiap lebih awal. Serahkan keturunan ahli racun! Kami ampuni kalian! Bagaimana kamu tadi bisa melakukannya? Aku juga tidak tahu. Saat panik, pikiranku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku hanya mendorongnya spontan saja. Jangan pernah menerjang ke arah seperti itu lagi nanti. Sangat berbahaya. Tapi aku tidak bisa diam saja melihatmu terluka, kan? Tuan Muda, Anda akhirnya datang. Pasukan barat belakangan tiap hari menantang perang di luar kota. Banyak rekan terluka akibat babi beracun. Kawan-kawan hampir tidak sanggup bertahan lagi. Apa keadaannya sebenarnya? Bawa aku melihat prajurit yang terluka. Racun busuk tulang wilayah barat ini menular lewat kontak kulit. Lewat sini hari tak bisa diselamatkan. Nona tahu racun ini. Apakah ada penawarnya? Bisa diobati. Rebus air dengan daun mugwort, Lilgar dan herba Paris. Lalu cuci luka dengannya. Lalu minum penawar. Manjur dalam 3 hari.
Apa kamu sudah tahu sejak lama? Aku juga baru tahu belum lama ini. Ibuku keturunan kaum ahli racun wilayah barat. Dulu kerajaan Siu memusnahkan seluruh klan kami demi rebut resep racun rahasia. Ibuku melarikan diri ke Daliang. Aku tidak memberitahumu, karena takut kamu keberatan. Takut kamu kira aku sama seperti orang barat yang racuni orang. Gadis bodoh. Mana? Mungkin aku keberatan. Ilmu racun sendiri tidak benar atau salah. Yang mencelakai adalah orang yang memakainya. Kamu pakai untuk menolong orang itu hal baik. Dan juga dendam seluruh klan asingmu. Aku menemanimu membalasnya. Keluarga kerajaan wilayah barat berutang pada kalian. Aku bantu kamu menuntutnya kembali. Serangga beracun tak melukainya. Serangan frontal hanya akan memakan korban. Bagaimana tangkapnya hidup? Menghancurkan pasukan penjaga Daliang. Pangeran, serangan paksa taktik terburuk. Kamp militer perbatasan dekat gunung dan sungai. Semua air minum prajurit dari aliran kaki gunung. Sumber Air menyambung seluruh kamp. Tidak ada tempat menghindar. Kita tak perlu bertempur di garis depan. Cukup siapkan racun aneh. Tak berwarna, tak berbau. Malam lalu taburkan racun di hulu sungai. Racun meresap ke sumur dan bekal kamp militer. Saat prajurit Daliang makan dan minum, seluruh tubuh mereka lemas. Kekuatan tempur hilang. Shen Shu pasti kehilangan kendali saat racun menyerang tubuhnya. Saat itu, pasukan kehilangan pemimpin. Runtuh tanpa serangan. Setelah pasukan mereka lemah, kita serang tiba-tiba. Menangkap Jiang Nianfu hidup-hidup dan merebut perbatasan. Rencana kita! Jika berhasil, gelar Adipati Zhengguo milikmu. Setengah wilayah barat juga kuberikan padamu. Segera siapkan racun. Kita laksanakan malam ini juga. Orang barat menunda bertempur. Kemungkinan besar menyembunyikan tipu daya. Lebih baik serang lebih dulu. Shen Shuyan licik ahli taktik. Tahu betul pertahanan pasukan kita. Semakin diam semakin berbahaya. Jangan kirim pasukan sembarangan. Sumber air camp militer perbatasan hanya satu, sepenuhnya bergantung pada sungai kaki gunung. Persediaan pangan juga dijemur di tepi sungai. Suku barat ahli racun licik. Mereka tak bertempur langsung. Sangat mungkin ingkar pasokan. Aku segera racik obat uji, racun dan penawar. Semua periksa air dan pangan. Jika serangan racun aneh di air lebih awal. Ikuti katamu. Perintahkan pasukan logistik siaga. Periksa ketat sumber air dan bekal pangan. Jangan lengah sedetik pun. Racun ini tak terlihat, tak terasa saat ditelan. Yang terkena lemas sekujur tubuh dan aliran darah tersumbat setengah hari. Ini racun air dingin rahasia khas barat. Untungnya pemeriksaan tepat waktu. Racunnya belum menyebar sepenuhnya. Segera blok semua pengambilan air. Larang semua orang minum air sumur. Ya! Shen Shuyan mengkhianati negara, memihak musuh, pakai cara licik jahat, celakai orang. Sangat Cina! Dia hafal kelemahan pasukan kita. Meracuni sumber air. Berniat rebut perbatasan tanpa pertumpahan darah. Niatnya sangat jahat. Racun sumber air sudah saya tekan secara awal. Seluruh pasukan cukup minum ramuan penawar akan aman. Tapi Shen Shuyan dan Pangeran Zuoxian pasti menunggu pasukan kita keracunan runtuh, siap menyerang mendadak kapan saja. Perintahkan seluruh pasukan berjaga sembunyi. Pura-pura lemah kerana keracunan. Pancing musuh masuk jebakan. Lalu kalahkan mereka sekaligus. Ya! Handang, cepat. Racun air dingin sangat dingin. Mudah picu racunmu. Malam ini jaga pikiran tetap tenang. Jangan paksa kerahkan tenaga dalam. Kau lelah seharian masak obat uji racun lindungi pasukan. Shen Shuyan gagal menjalankan rencana jahatnya. Dia takkan rela menyerah. Racun air dingin teratasi. Tapi racun ini memperparah racun lama di tubuh.
Golongan peninggalan kakekku punya teknik rahasia menetralisir sisa racun air sepenuhnya. Juga bisa lindungi nadi prajurit. Cuma butuh darahku. Tidak bisa. Energi vitalmu cepat habis. Kehilangan banyak darah sangat berbahaya. Aku tak izinkan kamu ambil risiko. Malam ini penentuan kemenangan. Hanya basmi racun sepenuhnya. Kita musnahkan musuh penyerang dan hapus ancaman perbatasan selamanya. Aku harus mencobanya. Awasi ketat keluarga Jiang. Malam ini tak aman. Peracunan sumber air berhasil. Rakun ganas Shen Xiuyuan terpikul. Dia tak mampu menjaga diri. Meski Jiang Nianfeng bisa menawar racun, tak bisa lindungi seluruh pasukan. Seluruh pasukan siap. Serbu malam. Masuki markas. Tangkap hidup Jiang Yefu. Tebas mati Shen Shuring. Rebut perbatasan kalian sekaligus. Serbu. Seluruh pasukan serbu. Tidak mungkin! Bagaimana kalian tidak apa-apa? Mundur! Shujin, aku kalah sampai hancur total. Kamu tak bisa kabur selamat! Shishuan! Seluruh pasukan guru sisa musuh! Bersihkan medan perang! Nona Jiang, Tuan Muda kali ini racun hati terbakar meledak sepenuh, ditambah 2 racun langka wilayah barat. Bersanding panas tabrik meridian, obat dan akupunktur biasa tak halanginya. Ketiga racun meresap tulang milik meridian. Paksa jurus percepat kerusakan. Kurang dari 1 jam, Tuan Muda pasti akan tewas karena racun. Dua pecahan jiok yang disatukan menjadi peta titik akupunktur tubuh manusia yang utuh. Cuma pakai darah inti diri jadi obat. Alur jarum ke nadi. Sangat kuras untuk tubuh. Sudahlah. Kita coba saja apapun. Semua orang, segera keluar dari tenda. Jaga tenda ini. Tidak ada yang boleh mendekat. Jangan sampai mengganggu sedikit pun. Jaga dia baik-baik. Aku segera mengambil obat. Racun bakar hati berakar sangat dalam. Akupunktur dangkal tak guna. Darah tuntun obat ke nadi. Cuks berlapis. Aku di sini. Meridianmu sudah terkunci. Bertahanlah. Laporan, pasukan barat kalah total. Mundur 13. Shen Shuyan ditawan hidup. Semua krisis di perbatasan sudah selesai sepenuhnya. Dialah yang menghabiskan seluruh darah intinya untuk obat. Mengandalkan keahlian akupunktur penuh serta separuh naskah jiok. Semalaman ia pertaruhkan nyawa selamatkanku dari racun. Dia stabilkan nyawaku. Tak hapus akar racun sekaligus. Habis tenaga.
Tuan Muda sangat beruntung ketika racun mematikan sepenuhnya hilang. Racun bakar hati hilang total, sifat asli muncul, tak ada bahaya ledakan tubuh mematikan. Hanya tersisa racun tipis di kedalaman jalur meridian. Perlu istirahat tenang lama untuk mengeluarkannya secara bertahap. Nona Jiang malah kelelahan parah. Energi darahnya rusak parah. Tubuhnya sangat lemah. Perlu perawatan hangat dan istirahat. Atau mudah terkena penyakit kronis. Perintahkan seluruh pasukan. Cari semua obat tonik hangat langka. Fokus ke tenda Kamsili. Tugaskan petugas khusus jaga bergantian siang malam. Dilarang ada suara di tenda. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan. Jaga dia sembuh. Baik. Ragunya sudah tertahan. Kembali serang balik. Semua baik. Aku okey. Terima kasih sudah pertaruhkan nyawa untukku. Belum sepenuhnya terbasmi, tersisa racun ringan di kedalaman meridian. Racun bakar hati berakar terlalu lama. Semalam hanya hilangkan inti ganasnya. Sisa racun saya, bantu bersihkan perlahan. Lapor Tuan Muda, Nona Jiang, Shen Shuyan terus mengamuk di tenda tahanan. Ia ancam sebarkan identitas Nona Jiang, ahli racun barat di depan umum. Ia fitnah Nona Jiang racuni Pangeran Muda, rusak moral tentara. Shen Shulang, nyawamu diselamatkan oleh wanita racun wilayah barat. Jiang Yanfu memiliki darah racun negeri asing. Lahir berniat jahat. Hari ini dia bisa menyelamatkanmu dengan darahnya. Nanti dia kendalikanmu lewat racun. Gulingkan Dahlia. Seluruh tentara terpedaya ilmu racun dia. Radio Netral, hati manusia yang sakit. Jiang Yanfu mewarisi darah tabib racun penolong. 3 tahun uji obat sendiri. Sabar bertahan hidup. Semalam dia bahkan kurahkan darah inti selamatkanku lawan takdir. Selamatkan pasukan, basmi racun. Sebaliknya kamu, kerabat Dahlia, berkhianat negara, racuni raja, menyiksa sesama bangsa. Kamulah yang keladi yang mengacaukan negara dan rakyat. Keluarga tabib racun. Kakekku mengobati orang turun-temurun, menyeimbangkan ilmu racun wilayah barat, tidak pernah mencelakai rakyat. Kerajaan barat takut, membantai, memfitnah kami. Abuku sembunyikan identitas di Daliang untuk menghindari bencana. Selama bertahun aku hanya menyelamatkan orang, tak pernah lukai siapapun. Kamu bersekutu musuh asing, khianati tuan demi pangkat, kalah karena keserakahan jahat. Itu tak terkait dengan darahku. Sebab fitnah bodohi orang. Hanya tipu daya memalukan karena kamu takut kalah. Naskah kuno Tata Dragon Hati Terbakar tak bisa hilang sekaligus. Kira-kira perlu merujuk peta titik nadi pecah giok, akupunktur rutin, tambah sari darah sebagai obat. Lancarkan nadi tersumbat berlapis, buang sisa racun, baru tuntas putus akal. Jadi kamu nyaris mati selamatkanku, habiskan energi darahmu. Kini masih korbankan dirimu untukku. Apakah sepadan? Hanya jika racunmu sembuh, sebagai pemicu obat, aku tak terpengaruh racunmu. Tak itu soal sepadan. Malam ini, aku akan bersihkan lapisan pertama sisa racun tersembunyimu, lalu kupisahkan lapis demi lapis, kurang dari sebulan. Masalah rakumu akan terbasmi sepenuhnya. Mulai kini tak ada belenggu lagi. Namun prosesnya tetap melemahkan tubuh. Kamu harus tenangkan hati dan bekerja sama dengan tenang. Berhenti. Cukup untuk hari ini. Paul, aku tak buru-buru bersihkan racun. Istirahatlah. Jangan memaksakan diri. Semakin dalam sisa racun tersembunyi, semakin sulit dikeluarkan nanti. Aku sanggup menahannya. Semakin cepat dibasmi, kau semakin cepat aman.
Racun lapisan pertama sudah selesai dibersihkan. Selanjutnya tiap 3 hari sekali, kupas lapis demi lapis, pasti bisa tercabut sepenuhnya. Setelah perbatasan sepenuhnya tenang, aku pasti menikahimu dengan upacara adat megah yang lengkap, menjadikanmu satu-satunya istri utama. Selama hidup ini, aku berikan segalanya untukmu. Menjagamu tenang tiap tahun, menebus semua hutang budi padamu. Lapor Jenderal, Pangeran Sian Kiri Wilayah Barat mundur terdiri lalu berhenti maju. Berhari-hari intai pertahanan kita. Pulihkan pasukan. Cari peluang serang balik. Shen Shuyan tertawan, rencana jahatnya hancur. Raja Sian Kiri rugi pasukan. Tak mau mundur. Pasti simpan siasat rahasia. Tujuannya tidak pernah kota, melainkan garis keturunan mayat beracun Nianmu. Ini sisa hebi penawar segala racun. Kedua benda ini adalah kartu andalan kerajaan barat. Ia takkan melepaskannya. Perintahkan seluruh pasukan perkuat pertahanan kota waspada siang malam. Sega serang dan diam prajurit bunuh diri. Selidiki rahasia pasukan sisa barat. Kuasai inisiatif perang sepenuhnya. Baik. Keluarga garis ibu turun-temurun beramal. Tewas difitnah kejam. Kini darahku bangkit tak gentar alam suci. Pasti bersihkan nama keluarga. Hentikan kerusuhan racun barat. Jaga jutaan rakyat perbatasan. Nona Jiang, ini obat hangat khusus tabib istana perintah Pangeran Mahkota. Semua herbal langkah kami gunakan untuk menutrisi darah dan memulihkan tenaga anda. Tidak ada yang boleh mengganggu masa pemulihan anda. Semua racun sumber Hairtie Neutralizer. Pasukan kalah telak. Shen Shuyan ditawan jika terus bertahan. Pasukan kita pasti hancur total. Pangeran, dali yang terjaga ketat. Batu suci darah Jiang Nianpeng melumpuhkan semua teknik racun. Pasukan kita tak ada peluang menang bertarung langsung. Mundur sejenak untuk istirahat. Mundur boleh. Kita tak boleh pulang tanpa hasil. Sampaikan perintah rahasia saya. Kirim prajurit elit pengabdi menyusup ke kamp musuh malam ini. Culik Jiang Yanfu dengan segala cara. Hancurkan hebi suci. Hancurkan fondasi penawar. Kita bisa bangkit kembali di kemudian hari. Lapor Jenderal, semua jelas. Tugas tunggal, berbuat siok tangkap orang lupa. Niatnya putus dasar penawar daliang. Raja Xianzuo sering nekat dan sengaja melukai orang. Dia melanggar batas, menghancurkan semua ancaman selamanya. Tak ada jalan pelarian. Kerajaan Barat berutang darah pada keluargaku, mengacaukan perbatasan bertahun-tahun. Kini batu suci, garis darahku lengkap. Ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri perang dan melunasi semua dendam. Aku bisa pakai resep kuno gulungan sisa, benda suci keturunan, sebagai pemicu, meracik penawar racun, serbaguna masa. Pasang perisai anti racun seluruh pasukan. Runtuhkan sepenuhnya andalan racun wilayah Barat. Ku terus keluarkan sisa, racunmu lapis demi lapis. Aku akan bertarung bersama berdampingan. Besok seluruh pasukan bersiap siaga. Serbu maju. Hancurkan sisa pasukan barat sekaligus. Kukuhkan perbatasan selamanya. Gadis ini peduli rakyat, menjunjung keadilan. Setelah ramuan ini tersebar, perbatasan tak akan lagi diganggu wabah racun. Ribuan prajurit dan rakyat akan hidup damai.
Musuh asing barat berkhianat, tebar racun rusak perbatasan, aniaya sesama bangsa. Hari ini, pasukan besar berangkat bela Liang dan rakyat perbatasan. Ilmu racun selamatkan rakyat. Pakai racun lawan racun. Pasukan berangkat amankan perbatasan. Jiang Yanfo, kau sebenarnya keturunan ahli racun wilayah barat. Seharusnya tunduk pada kerajaan, menikmati kemuliaan bersama. Kenapa kau memihak musuh asing, mengkhianati kaum sendiri? Kalian kaum Wang menfitnah kaum Ji, buat tuduhan palsu, penuh noda darah, adalah musuh dendam berdarah klan kami. Sama sekali bukan kerabat. Hari ini aku berangkat berperang, bukan untuk membunuh, hanya untuk membela keadilan, mengakhiri kekacauan, menyejahterakan rakyat. Semua pasukan serbu! Perbatasan telah stabil. Musuh luar habis. Daliang bebas dari perang. Kakek ibu akhirnya dibenarkan. Rakyat di perbatasan akhirnya hidup damai. Semua penderitaan selama ini berakhir dengan layak. Negeri kini aman. Masa kacau usai. Aku temani kau bersihkan sisa racun. Jaga hidupmu tanpa khawatir. Selalu aman setiap tahun. Ya. Kalian tak istirahat semalaman. Pulang dulu istirahat. Serahkan sisa medan perang pada prajurit. Jika sisa bubuk racun, serangga beracun dan mayat perang tak dibersihkan, angin pasir menyebarkannya, akan mencelakai warga sekitar. Hanya menang perang besar. Kita benar-benar jaga perbatasan. Nona, semua racun dangkal medan perang sudah dibersihkan. Hanya tersisa sedikit racun lama di parit dalam hutan. Tersembunyi di tempat yang lembab. Sangat mudah menyebar. Segera siapkan bubuk penetral narkoba masuk. Seluruh personel bersihkan. Kubur, bakar tanah beracun. Saram tanah dengan obat. Hapus sisa racun medan perang sepenuhnya. Jangan tinggalkan bahaya tersembunyi. Darah prajurit bergolak. Racun tak sepenuhnya hilang. Kini perang sudah usai, pikiran tenang. Saya bisa lakukan secara bertahap. Hilangkan sisa racun tubuhmu secara bertahap. Tancaskan racun 3 tahun. Aku sudah terbiasa dengan penyakit racun 3 tahun. Dibanding sisa racunku, kamu yang bertahun-tahun habiskan darah untuk aku kuntur. Kuras energi inti. Paling pantas dihormati. Aku jadikan tubuhku obat untuk akhiri bencana racun dan lepas takdir. Kini masa kacau reda. Aku tak hanya menyelamatkanmu, juga harus putuskan sepenuhnya belenggu obat darah ini. Kamu bersekongkol dengan Pangeran Xianzuo Barat, membocorkan pertahanan perbatasan, meracuni pasukan, membantai perwira dan prajurit Daliang. Bukti semua kasus tak terbantahkan. Mengaku bersalah? Hah, mengaku bersalah? Andai kamu tak lahir sebagai putra mahkota,
Aku kalah gara-gara darah khusus Jiang Yanfu gagalkan rencana racunku. Dunia tak adil. Menang kalah bukan soal darah nasib, melainkan niat hati. Caraku menyelamatkan orang, ambisimu mengkhianati negara, mencelakai rakyat. Kamu tidak pernah kalah oleh takdir, melainkan keserakahan dan kejahatanmu sendiri. Ini adalah seluruh bukti kolusi kerajaan barat denganmu. Rencana peracunan bertahun-tahun. Semua rencana pembantaian perbatasan dan perintah rahasia bunuh putra. Mahkota ada di sini. Kamu bekerja sama dengan musuh demi kepentingan pribadi. Bikin puluhan ribu warga perbatasan kehilangan rumah. Dosamu tak termaafkan. Bukti kejahatan jelas. Tertangkap basah. Kasus pengkhianatan Shen Shuyan sudah tidak bisa dibantah. Kejahatan kerajaan wilayah barat, aniaya pejabat setia dan kacau perbatasan akhirnya terungkap. Kumpulkan semua surat rahsia, bukti, sampel racun, catatan korban prajurit, berkas warga, susun semua jadi berkas. Segera kirim ke ibu kota dengan kilat. Pastikan Kaisar dan semua pejabat istana tahu kau mengambil racun, bukan pemberontak asing sama sekali, melainkan pejabat sipil tertindas turun-temurun dan keluarga kerajaan barat. Merekalah sumber semua kekacauan. Racun bakar hati tak. Sembuh total 3 tahun bukan tanpa obat. Tapi butuh garis darah utuh. Gabungan peta akupuntur lengkap dan metode inti pemantap bisa membasmi akar racun sepenuhnya. Dulu giok pecah tak lengkap. Teknik batin belum sempurna, hanya menekan racun berlapis. Kini giok suci menyatu, ajian sempurna. Aku bisa tepat mengunci akar racun terpendam di jalur meridian. Melepaskan sisa racun sekaligus. Tidak kamu. Teknik batin ini tak tertandingi menawar racun aneh langka milik pangeran. Kedepannya semua sumbat dan meridian dan penyakit racun lama bisa diobati begini. Ilmu penyelamat langka. Kamu menguras seluruh tenaga dan mengembangkan metode ini sendiri untuk menyembuhkan racunku. Kebaikan ini takkan bisa kubalas seumur hidup. Kita semula saling menolong. Kau bebaskan aku dari takdir hina. Lindungi aku dari badai. Aku sembuhkan penyakit membandelmu. Tenangkan sisa hidupmu. Tak ada soal balas budi. Semua ketiga racun membandel itu telah sepenuhnya diberantas tuntas hingga ke akar. Hari ini semuanya terbasmi sepenuh. Kau lepas dari belenggu, sihat sejahtera tiap tahun. Mulai sekarang, giliranku melindungimu. Penyakit lemah tubuh sisa dari kelelahanmu bertahun-tahun. Aku akan merawatmu setiap hari. Lindungi esensi dasarmu. Bebas sakit dan cemara. Dahulu pohon beracun di barat merajalela. Tiap tahun orang mati bernanah, banyak mengungsi. Berkat Nona Jiang yang rela berkorban menyelamatkan rakyat, kami kini bisa hidup tenang dan makmur. Nona berbudi, Tuan Muda setia. Dia mengakhiri perang perbatasan bertahun-tahun menyelamatkan rakyat kita. Berakhirnya kekacauan dan damainya perbatasan bukan jasa saya sendiri, melainkan hasil perjuangan berdarah seluruh prajurit serta kesetiaan rakyat yang saling menjaga. Respi ini bisa menetralisir semua racun tersembunyi di wilayah barat, mencegah keracunan sehari-hari, mengobati yang teracuni, dipakai turun-temurun. Perbatasan tak akan terganggu racun lagi. Hamba patuh perintah Nona. Menjaga rakyat perbatasan turun-temurun tak akan mengecewakan kebajikan luhur Nona yang menyelamatkan umat. Sisa pasukan barat kalah total. Tak mampu serang balik sebentar lagi. Namun pertahanan perbatasan tak boleh dilonggarkan. Segera perkuat benteng, tambah pos jaga, atur disiplin tentara, tenangkan pengungsi. Hamba akan segera mengatur perbaikan benteng yang rusak, menempatkan warga pengungsi akibat perang, bagikan perbekalan pangan, tenangkan hati rakyat perbatasan. Perlakukan tawanan orang baik, jangan bunuh sembarangan.
Ditinggan prajurit biasa barat dari pasukan nekat. Yang paling ringan dididik lalu dibebaskan. Yang paling berat dihukum sesuai hukum. Tunjukkan kebajikan dinasti Liang. Siap laksanakan. Terima kasih, Tuan. Rangkum seluruh jasa perang ini, tumpas kerusuhan wilayah barat, hapus tuntas ancaman berbahaya perbatasan, tangkap hidup pemberontak Shen Shuyan. Hangkurkan pasukan utama Pangeran Xiang Qin, lindungi puluhan ribu prajurit, Daliang, dan jutaan warga perbatasan. Nona Jiang sendirian memecahkan teknik racun ratusan tahun barat, menyerap racun selamatkan Panglima, meracik ramuan obat, selamatkan seluruh pasukan, ungkap teknik kuno ahli racun, beri manfaat generasi mendatang, jasa besar tak tertandingi. Kata jujur di laporan militer, uraikan kebenaran klan peracun yang difitnah dan kerusuhan kerajaan wilayah barat. Kirim semua catatan jasa Niang Fu segera ke ibu kota. Tak kejar kejayaan. Hanya ingin keadilan keluarga. Perbatasan damai selamanya. Tak ada perang dan bencana racun lagi. Pertama bertemu 3 tahun lalu, tubuhmu penuh bau obat, tabah keras kepala, terkurung di halaman kecil, nasibmu tak menentu. Kini kau bebaskan hati. Menenggangkan perang, melindungi rakyat, hidup menjadi sosok yang paling cemerlang. Jika bukan bantuanmu, aku sudah tewas dalam kekacauan keluarga Jiang. Perbatasan aman, narkoba lenyap, perang usai. Pulang ke ibu kota tegakkan keadilan. Aku akan bersihkan nama keluargamu, nikahi dengan upacara lengkap. Dengan iring-iringan pengantin megah, aku nikahi kamu jadi isteri sah tunggal. Hanya kamu seumur hidup, tak berubah sampai mati. Perbatasan aman, musuh dibasmi. Besok kita bawa pasukan pulang ke istana, menyejahterakan rakyat. Lapor tugas, hidup raja! Hidup raja! Terima kasih Nona Shizi, jaga kedamaian perbatasan kita. Seluruh rakyat kami akan selamanya kenang budimu. Jaga perbatasan baik-baik. Jangan sia-siakan resep ini. Aku pasti tepati amanah. Ke depan tak ada badai, perang, belenggu. Semua jalan mulus penuh kemuliaan. Yang Mulia, Nona Jiang punya nasib pahit. Cinta tanah air, 3 tahun uji obat sendiri. Bertahan hidup sabar. Ia korbankan nyawa basmi wabah racun perbatasan. Menyelamatkan nyawa ribuan prajurit. Klan ahli racun mereka turun-temurun berobat menolong, setia dan tak bersalah. Namun seluruh keluarganya dibantai kerajaan barat. Dikenakan tuduhan palsu bertahun-tahun. Mohon baginda bebaskan nama mereka demi jiwa setia. Jiang Yanfen cerdas dan berani, peduli rakyat, berjasa yang sangat besar. Ayat ladang wanita Daliang. Segera turunkan dekret, pulihkan nama klan racun barat, anugerahi gelar pahlawan, hapus aib selama 100 tahun. Shen Shuyan sekutu musuh khianati negara, bunuh sesama, tak terampuni, hancur musim gugur. Raja Xian Kiri dari Siu memberontak, mengacaukan perbatasan. Hancung dan pamerkan untuk gentarkan musuh luar.
Hamba mohon Yang Mulia anugerahi pernikahan agar Jiang Nian Fan menjadi isteri utama seumur hidup. Ayah telah melewati banyak penderitaan, memegang teguh keadilan. Jasanya tersohor. Hamba ingin menemaninya seumur hidup, tak akan pergi. Lindungi dia seumur hidup, tenang, tanpa khawatir. Diizinkan! Anugerahkan gelar mulia Junju khusus kepada Jiang Nianfu dan menikahkannya dengan Shen Xiuzhang putra Adipati Chen Guo. Pernikahan agung di hari baik. Seluruh negeri rayakan, rakyat dan pejabat ucapkan selamat. Hamba sujud terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Tuan Muda, aku sadar salah. Tidak seharusnya iri pada adik-adik. Tak seharusnya bantu Sheshu yang bekerja. Ku mohon lepaskan aku keluar. Aku sudah tak tahan lagi di kuil. Kesalahanmu tidak bisa selesai hanya dengan kata minta maaf. Wahai orang, bawa Jiang Linlang kembali ke kuil. Jaga ketat dan jangan biarkan dia pergi seumur hidup. Nona, Anda sudah pulang. Semua ini diatur khusus Tuan Muda. Dia tahu Nona menyukainya. Lelah setelah perjalanannya, minum sarang walet tambah tenaga. Aku sudah menyuruh orang merapikan kediaman baru Tuan Putri Xianzhu. Setelah selesai, aku akan jemput ibu untuk tinggal di sini. Terima kasih banyak, Shen Xiuzhu. Nyonya tua mengundang Nona ke Aula Songhe. Ibu utama Jiang Zhou juga datang. Fuar kesayangan, ibu benar-benar hebat. Kini sudah menjadi putri kabupaten. Ibu tahu kamu berkah. Lihat kamu dan pangeran muda sangat serasi. Lebih baik ayahmu ajukan laporan ke Kaisar. Catat namamu di bawah namaku agar kamu menikah sebagai putri resmi. Lebih bergengsi. Ibu tak bercanda. Ibu kandungku masih hidup. Aku tak bisa atas nama orang lain. Dulu saat kamu kirim aku sebagai obat penarik ke rumah Shen, kenapa tak pernah akui aku anakmu? Cukup. Nyonya Jiang, silakan pulang dulu hari ini. Nianfu kini adalah putri kabupaten resmi istana. Pernikahannya tentu diatur Kaisar dan kediaman Adipati. Anak, ini punya sifat sangat teguh. Yolin sudah memilihmu, aku tak akan menghalangi lagi. Tapi kamu harus ingat, begitu masuk keluarga Shen, wajib patuhi aturan mereka. Jangan rusak nama baik Adipati. Titah Kaisar tiba. Pernikahan dianugerahi. Dia kini putri Juntitahan Kaisar, isteri sah pewaris pangeran tiada tara. Mulai kini tak ada penindasan, tak ada kehinaan. Semua jalan penuh kejayaan cerah. Semua baik, terserah kamu. Pernikahan kita berdua, kamu harus suka. Fuar, ibu minta maaf padamu. Dulu aku kabur dari wilayah Siu, menyembunyikan identitas, menikah di keluarga Jiang, hanya ingin hidup tenang menjagamu aman. Tapi tak kusangka keluarga Jiang sangat kejam, malah menjadikanmu bahan penarik obat. 3 tahun waktumu terbuang sia-sia. Aku dikurung tanpa obat, tak berdaya lindungi kamu, tersiksa tiap hari, merasa bersalah tiap malam. Ibu, dulu aku tidak mengerti. Semoga kamu diam. Semoga sembunyikan asal-usul. Saksikan aku menderita. Tapi kini aku mengerti semua. Kamu lama sakit dikurung. Tak berani tunjukkan ilmu racunmu. Aku tak berani membantah. Semua demi menyembunyikan garis darahku. Menghindari pengejaran barat. Kamu bersabar separuh hidup demi selamatkanku. Agar tak mati muda. Aku tak pernah menyalahkanmu. Hanya sangat iba padamu. Klan ahli racun kami mengobati turun-temurun. Tak pernah berniat jahat. Seisi keluarga dibantai klan Wang. Harapan seumur hidupku lindungimu. Sembunyi di dunia. Tenang selamanya. Tak sangka kamu akhirnya
terlibat perselisihan. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa untuk menenangkan perang. Di zaman kacau tak bisa dihindari. Garis keturunan bukan belenggu, melainkan kepercayaanku. Sekarang aku bisa sendiri memulihkan nama baik keluarga, menjaga keamanan tanah air. Aku tidak mengecewakan niat luhur keluarga kakek, juga tidak mengecewakan kesabaran ibu setengah hidup. Mulai kini putri jaga ibu, tahun demi tahun tenang tanpa khawatir. Tak ada lagi badai dan penindasan, tak ada lagi pengembaraan. Waktu baik tiba, pengantin masuk. Sujud pertama langit bumi. Sujud kepada orang tua. Pasangan saling bersujud. Tiga tahun obat penuntun, separuh hidup penuh badai. Kamu telah menanggung banyak penderitaan dan mengorbankan banyak usaha. Sisa hidupku, ku tebus semua dan jaga sepenuh hati. Tidak menyia-nyiakan perjuangan, pertemuan dan ketulusan. Tidak ada yang terzalimi.